Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karamal mar'ah wa ja'ala laha fil islami manzilatar rafi'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Dewan juri dan saudaraku sebangsa dan setanah air, ciptakan menjadi perempuan adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Sang Maha Rahman. Perempuan adalah makhluk yang luar biasa, diciptakan dengan peran yang begitu mulia dan dianugerahi dengan fitrah yang istimewa. Karenanya sering kali kita jumpai ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang membahas tentang kedudukan perempuan. Bahkan Allah Ta'ala telah menfirmankan surah An-Nisa yang berarti perempuan sebagai bukti bahwa kedudukan perempuan sangatlah mulia dalam Islam. Sebuah makalah ulama menyebutkan An-Nisa'u imadul bilad, bahwa perempuan adalah tiang negara. Idza saluhat saluhal bilad, apabila perempuannya baik maka negaranya juga akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal bilad, namun apabila perempuannya buruk maka negaranya juga akan hancur. Pemirsa rahimakumullah, namun ironisnya dewasa ini maraknya aksi-aksi radikalisme, aksi-aksi terorisme justru melibatkan perempuan di dalamnya. Perempuan yang syarat akan kasih sayang, syarat akan kelembutan justru menjadi pelaku aksi kekerasan. Tentu hal ini menjadi PR untuk kita sebagai kaum perempuan, bagaimana kita membentengi diri dari aksi-aksi yang menyimpang. Bagaimana kita menciptakan giroh dalam diri kita untuk menciptakan perdamaian melalui kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Al-ayat. Yang artinya bahwa tidak ada kebaikan di antara bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan yang mengajak manusia untuk memberi sedekah, berbuat kebaikan, dan menciptakan perdamaian. Pemirsa rahimakumullah, lantas apa yang dapat kita lakukan sebagai kaum perempuan? Jawabannya banyak sekali. Banyak sekali kontribusi yang dapat kita lakukan sebagai perempuan untuk menciptakan perdamaian dimanapun kita berada. Di lingkungan yang paling kecil misalnya, dalam keluarga, kemudian lingkungan yang lebih luas, dalam masyarakat, negara, bahkan dunia. Dalam keluarga misalnya, peran perempuan selain sebagai seorang istri yang bertanggung jawab kepada suaminya, juga menjadi seorang ibu yang menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya. Seperti sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa setiap dari kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Laki-laki adalah pemimpin dari keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Sedangkan perempuan adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban pula. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan dalam keluarga dalam menciptakan perdamaian melalui kasih sayang, melalui pendidikan, sehingga tidak terjadi kekerasan. Pemirsa rahimakumullah, selain dalam keluarga, ternyata perempuan juga dapat berperan aktif dalam masyarakat publik. Sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di NTB tahun 1997 yang mengatakan bahwa perempuan diperbolehkan untuk berperan aktif di masyarakat publik sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, akseptabilitasnya. Di Indonesia misalnya, perempuan dapat berperan aktif dalam ranah politik, pendidikan, bahkan ekonomi. Jabatan presiden, gubernur, menteri, DPR, dan lain sebagainya pernah diduduki oleh perempuan-perempuan berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam dunia politik. Bahkan pemerintah juga mengesahkan beberapa undang-undang terkait pemilihan umum, di mana mempertimbangkan keikutsertaan perempuan minimal 30% di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapabilitas untuk ikut andil dalam dunia politik dan memberikan pengaruh bagi dunia publik. Sedangkan dalam ranah ekonomi, seperti data yang dipublikasikan oleh Women in Business tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah pemimpin terbanyak di dunia dalam ranah ekonomi.
Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kapasitas untuk berperan aktif dalam berbagai sektor di kehidupan. Bahkan dalam resolusi 1325 PBB menyebutkan bahwa perempuan dapat berkontribusi aktif dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian. Pemirsa rahimakumullah, hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk menciptakan perdamaian dimanapun ia berada. Perempuan mempunyai kapabilitas, mempunyai kualitas yang bisa digunakan sebagai agen perdamaian. Pemirsa rahimakumullah, begitulah tadi beberapa contoh dari banyaknya kontribusi perempuan yang bisa menjadi agen perdamaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu di antaranya, satu di antara perempuan-perempuan hebat yang bisa menyebarkan perdamaian dimanapun ia berada. Sebelum saya undur diri, ada sebuah nasihat dari seorang bijak yang mengatakan, "Wahai perempuan, kamu adalah makhluk yang berharga, diciptakan dengan begitu sempurna. Memang kodratmu sebagai ibu rumah tangga, tapi kamu juga berhak meraih cita-cita. Kamu memang diciptakan sebagai pendamping, tapi kamu layak menjadi pemimpin. Oleh karenanya, jangan biarkan siapapun mengkerdilkan cita-citamu, jangan biarkan apapun menghalangi kapasitasmu. Karena kamu bukan peran pembantu, tapi kamu adalah pengaruh. Karena hidup hanya sekali, maka jadilah perempuan yang berarti dan menginspirasi." Saya, Anggi Nurul Baiti, delegasi dari PC Fatayat NU Kota Blitar. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.